Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo YouTube. Jadi hari ini saya mendapati pertanyaan yang bagus ya mengenai proses LARS ini. Jadi pertanyaannya, apa nanti kemampuan saya setelah membeli formula LARS ini? Ada pertanyaan juga yang seberapa banyak saya menghasilkan emasnya? Seberapa, atau dengan bahasa lain, seberapa banyak saya akan mendapatkan hasil dalam 1-2 hari atau paling lambatlah 3 hari. Tapi sebetulnya 1 hari bisa sebetulnya. Jadi kita jawab dulu pertanyaan yang pertama, kemampuan. Kemampuan adalah yang didapatkan kita bahkan bisa menyimpulkan bahan dari berbagai macam tempat. Kita bisa menilai bahan apakah cukup ekonomis atau tidak, walaupun bukan dalam bentuk angka seperti angka pada hasil lab. Misalnya ada 100 gram, tapi kita akan lama-lama paham, oh ini masuk dalam nilai ekonomis, karena pada proses LARS kita benar-benar tahu berapa kita keluar dana dari awal sampai ke akhir dengan keumuman bahan gitu. Tentunya kan nggak sama bahan ini biaya pemrosesannya, tetapi karena kita paham dari awal sampai akhir, kita akan mudah sekali menghitung kasaran pada berapa rupiah yang dibutuhkan untuk memproses bahan 1 kilo sampai 1 ton gitu, atau berapapun itu sebetulnya tidak masalah ya untuk ukurannya nanti. Nah, jadi satu, kita mampu memastikan bahan itu apakah ada emasnya banyak atau sedikit. Terus tentunya ya kalau sudah bisa memastikan, artinya kita bisa mengolah secara cepat, aman, tidak berhubungan dengan aparat karena kita memakai kimia yang umum, dan prosesnya tentulah dari mulai tanah, raw material, sampai menjadi biji. Itu harusnya kelar dalam 1 hari. Dan kita bisa menelusuri permasalahan jika pada tahap, kan nanti ada banyak tahap ini ternyata harus bagaimana, dan jika tidak seperti ini kita harus lagi mundur ke belakang karena kita benar-benar tahu konsepnya. Sekarang pertanyaan kedua, berapakah kita menghasilkan emas dalam 1 hari? Itu balik-balik ke kandungan emas. Cuman kita sudah bisa memastikan, misalnya kita punya bahan entahlah 1 ton, 2 ton, atau unlimited, tetapi kan kita memprosesnya misalnya dari 10 kilo. Nah, 10 kilo itu sudah harus bisa kita bijikan. Nah, ini saya akan bahasakan pencapaian tertinggi ya. Tertinggi itu bukan dalam bentuk besar banyaknya emasnya, tetapi justru sedikit sekali emasnya yang bisa dihasilkan dari bahan yang sedikit. Jadi dari bahan yang sedikit itu kita bisa membijikan. Nah, itu yang paling sulit karena cerita bahan yang sedikit. Nah, kami pernah memproses bahan dari 2 genggam ya, 2 genggam tangan ya, dalam bentuk yang sudah hancur, 2 genggam tangan, lalu kita proses, lalu dia membijih seukuran di bawah 1 mili, kalau tidak salah 0,3 mili, dalam bentuk emas murni membijih, bukan lagi ada campuran tembaga, perak. Dan itu pencapaian tertinggi kami yang pernah kami olah dalam pengetesan, karena mengetes bahan yang sangat sedikit itu sangat susah dan tergantung dengan bahannya tentunya. Kalau bahannya luar biasa sedikit ya jadi tidak mungkin untuk membijikan kecuali hanya melihat. Kita proses, kita murnikan, lalu kita hanya melihat dalam bentuk bubuk atau lumpur yang sangat halus yang tidak lagi termakan dengan kimia emas. Pada proses pembijihan sampailah menjadi emas murni, kita sudah bisa tarik kesimpulan sebetulnya. Jadi tidak masalah, seharusnya bahan yang kita miliki atau bahan orang lain kita simpulkan seharusnya bisa. Dan permasalahannya dalam 1 ton ini ada berapa, itu nanti akan ketahuan sendiri. Dan boleh dikatakan tidak penting lagi.
karena kita bisa mengolah dalam jumlah yang kecil, misalnya 10 kilo misalnya, itu jadi biji. Bijinya itu berapa banyaknya? Kan akhirnya kita bisa menyimpulkan dengan acuan sederhananya, misalnya keumuman lars ini meroses bahan 1 ton itu di 100-200 ribu, mungkin paling banyak luar biasa itu di 300 ribu ya. Nah jadi tentunya kalau 10 kilo tidak sampai seperti itu kan. Nah gitu. Dan berapa hasilnya setelah muncul menjadi emas. Dan kita langsung kalkulasikan saja. Walaupun misalnya pada kita proses 1 kilo misalnya, itu hanya bisa membiji dan belum bisa ditimbang atau belum bisa ditaksir berapa beratnya, kita kan langsung bisa kalkulasi. Berarti 2 kilo kurang lebih segini, atau 10 kilo kurang lebih segini gitu. Dalam melihat keadaan rata-rata tambang derajat ini kan kecenderungannya memilih rata-rata, menurut saya 50 gram, saya anggap begitu kan, atau 100 gram dalam 1 ton itu sudah keumuman kalau di tambang rakyat. Jadi posisi 50 gram per ton artinya kalau 100 kilo 5 gram. Nah, sekarang setelah dikeluarkan biaya pembelian paket atau formula lars ini tanpa menggunakan sesuatu lagi ya, tanpa menggunakan alat lagi misalnya, kita sudah pasti pada tahap ini kita mampu mengolah bahan 100 kilo per hari satu orang tanpa mengeluarkan lagi ya tambahan biaya. Tetapi masalah itu tidak penting masalahnya. Kalau saya pribadi saya bisa misalnya saya buktikan misalnya 100 kilo atau anggaplah cuma 10 kilo, 20 kilo. Lalu saya tidak masalah sebetulnya, saya segera membesarkan proses itu. Saya besarkan proses itu menjadi misalnya 1 ton satu hari. Itu sangat murah biayanya untuk menambah peralatan yang lebih besar maksudnya. Tentunya kan tidak mungkin kita memakai tangan kosong untuk memproses 1 ton. Nah, jadi kalau pertanyaannya seberapa banyak saya menghasilkan uang setelah menguasai proses lars ini, ya dalam angka 2 juta, 5 juta, atau sedikit-dikitnya 1 juta itu sudah pasti. Dengan kemampuan olah 100 kilo ya. 100 kilogram per hari. Dan untuk peralatan yang dikasihkan dalam proses lars ini adalah tungku peleburan, dan tungku peleburan 300 gram setidaknya, sampai electrowinning. Tapi sebetulnya peralatan itu secara keumuman saja, bisa saja di kondisi waktu tanahnya saya cek, saya periksa, ini cocoknya dengan proses yang tanpa menggunakan electrowinning untuk yang cepatnya. Bisa seperti itu. Jadi misalnya kalau tungku peleburan itu sudah pasti ya. Bahkan saya sarankan kita mempunyai tungku peleburan yang banyak modelnya sebetulnya. Itu lebih fleksibel. Kita lebih fleksibel dalam bekerja. Bahkan yang model api pun kalau kita punya persiapan itu lebih bagus. Kita mempunyai berbagai macam jenis tungku ya. Karena itu sudah harga mati dalam pemrosesan emas ini. Tungku itu sudah pasti. Jadi untuk electrowinning bisa saja tidak menggunakan electrowinning. Tetapi bisa saja digantikan dengan electrowinning yang lebih kecil lagi. Ya, tergantung kondisi bahannya tadi ya. Jadi tergantung bahannya tadi ya, bisa kita lengkapi dengan electrowinning, bisa tidak. Tapi saya paling tidak yang kecil kita punya. Karena untuk pengetesan itu sangat penting. Terus jika memang diperlukan electrowinning yang besar, itu saya kira urusannya nanti. Jadi untuk yang besar-besar itu nanti. Tetapi konsepnya itu kita paham, benar-benar paham apa yang harus dilakukan dari awal sampai akhir jadi biji. Menjadi emas murni. Untuk penghasilan tadi, yaitu tadi penghasilannya, kemampuan kita memproses adalah dengan
kita sendiri ya dengan tangan kosong lah bahasanya begitu, ya di 100 kilo paling. Satu orang itu mampunya di 100 kilo. Tetapi sekali lagi tidak masalah mau besarkan karena penambahan biayanya sangat kecil, nggak besar lagi. Mau menambah 1 ton itu bisa dibilang murah, tidak banyak lagi biaya yang diperlukan dan tidak penting karena yang penting kita pahamnya itu dulu. Jadi misalnya bahan kita punya standar, misalnya rata-rata di daerah situ dapatnya 50 gram dalam 1 ton raw material, lalu kita hanya bisa memprosesnya 100 gram, 100 kilo, tentunya pemprosesan 100 kilo ini sangat murah sekali. 100 kilo dari 1 ton anggarannya tadi di sekitar 200.000, paling mahal 300.000, maka jika kita hanya bisa mampu mengekstrak, kita jelekkan lagi 100 kilo artinya cuma ada 2 gram atau 3 gram, tentunya masih terlalu banyak space profitnya ya. Jadi kita bukan hanya dari proses kelas ini bukan teori ya, tapi kita mengetes dulu, kita praktekkan dulu, kami tes dulu, sehingga wujud dan bisa diambil kesimpulan, lalu Anda bisa membelinya secara online lewat Tokopedia atau Bukalapak, lalu kami berikan panduan lewat video, juga lewat PDF, data, dan sebetulnya pada tahap itu saja Anda langsung bisa mempraktekkan dengan mudah. Tidak ada susahnya soalnya pada proses ini, tetapi yang paling penting langkah-langkahnya dan intisarinya. Apa yang kita lakukan ini apa? Nah, jadi dengan biaya proses yang sedemikian murah, itu sudah dipastikan Anda bisa mendapatkan hasil dalam 1 hari atau 2 hari paling lama. Atau jika kita mau mengecek langsung, mengetes transaksi ini di tempat saya juga bisa, tetapi tetap saja kita harus simulasikan dulu. Kami harus simulasikan dulu prosesnya sehingga diambil kesimpulan dan baru kita deal. Atau Anda berminat kan kita deal, lalu bisa langsung ke tempat kami. Bisa langsung ke tempat kami dengan membawa bahan yang sama. Lalu langsung pada saat itu juga kita langsung mengetesnya. Dan Anda langsung bisa mempraktekannya, bahkan dari tangan Anda sendiri yang mempraktekannya juga nggak apa-apa, atau ajak orang yang untuk mengerjakan proses itu, gitu. Jadi di antara 100 kilo tadi setidaknya harusnya dapat 5 gram, taruhlah jelek-jeleknya itu kita bisa di 2 gram atau 3 gram misalnya kan. Nah, artinya masih ada lumayan profitnya. Tentunya tidak mungkin semuanya akan langsung sempurna prosesnya pada 1 kali atau 2 kali proses. Tetapi karena ini mudah dipahami, ya insya Allah dalam 2 kali, 3 kali, atau 5 kali proses Anda sudah jauh lebih paham lagi tentunya. Jadi oke, sekian saja dulu. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.